Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Ustadz Maher meninggal dunia di Rutan Mabes Polri. Sony Ernata atau Ustadz Maher meninggal dunia di Rutan Mabes Polri. Dia meninggal pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat tadi. Betul, beliau meninggal sekira jam 7 malam di Rutan Mabes Polri, ujar kuasa hukum Ustadz Maher, Juju Purwantoro saat dihubungi pada hari Senin 8 Februari. Jenazah Ustadz Maher langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Sekitar jam 8 dibawa ke Rumah Sakit Polri Ba'da Isya. Dan saat ini saya menuju ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Juju mengungkapkan Ustadz Maher meninggal karena sakit. Seminggu yang lalu almarhum baru saja kembali ke rutan dari RS Polri untuk mendapatkan perawatan. Meninggalkan di berita-berita banyak sakitnya beliau dan kami mohon dibantarkan. Dan beliau seminggu yang lalu baru pulang dari Rumah Sakit Polri, habis perawatan. Dan 3 hari yang lalu sudah dialihkan, dilimpahkan ke kejaksaan. Dan Kamis, saya sudah kirim surat atas nama kuasa, saya mintakan yang bersangkutan melihat kondisi sakit untuk kembali dirawat. Ustadz Maher ditahan di Rutan Bareskrim Polri setelah menjadi tersangka kasus ujaran kebencian di media sosial. Beliau ditangkap pada 4 Desember 2020. Di dalam tahanan, Ustadz Maher sempat mengeluh sakit dan kemudian dibantarkan ke Rumah Sakit Polri. Sebelumnya diberitakan keluarga meminta Ustadz Maher dirujuk ke Rumah Sakit Umi Bogor. Ustadz Maher At-Tuwailibi tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur karena penyakit lambung. Pihak keluarga ingin agar Ustadz Maher dirujuk ke Rumah Sakit Umi Bogor. Lalu apakah alasannya? Dari awal medical record di Rumah Sakit Umi. Jadi kita memohon agar bisa dirujuk dari Rumah Sakit Polri ke Rumah Sakit Umi. Permohonan kita, tapi alasan penyidikan juga mengatakan, oh itu Rumah Sakit Polri lengkap. Walaupun saya sendiri nggak tahu bagaimana medical record, yang tahu dokter, itu kan dimohonkan. Kata kuasa hukum Ustadz Maher, Juju Purwantoro. Juju mengatakan tahun lalu Ustadz Maher sempat dirawat di Rumah Sakit Umi Bogor karena penyakit lambung. Hal itulah yang menjadikan alasan pihak keluarga ingin Ustadz Maher dirujuk ke Rumah Sakit Umi. Karena pada waktu itu dokter awal beliau sakit usus lambung. Lalu lambung, luka, dan awal periksa seperti itu. Dicek juga sempat opnam di Rumah Sakit Umi. Kira-kira hampir setahun yang lalu saya juga mendampingi. Karena beliau tinggal di Bogor, jadi pihak keluarga hanya memohonkan saja. Dan kalau memungkinkan, dokter di Umi juga sudah dikoordinasikan standby. Kalau memang dirujuk, mereka akan standby. Lebih lanjut, Juju juga menyampaikan kondisi Ustadz Maher masih mengeluhkan sakit di bagian lambung. Juju juga menyebut kliennya itu masih merasa mual. Kondisi masih sama, keluhannya ada di lambung, sama mual. Ya kita kan nggak tahu, yang sakit kan orang lain. Dokter yang tahu, tapi ya kira-kira keluhannya gitu. Untuk diketahui, Sony Ernata alias Ustadz Maher At-Tuwailibi, pemilik akun Twitter @UstadzMaher ditangkap Bareskrim Polri terkait kasus dugaan SARA. Tim Bareskrim menyita sejumlah barang bukti dalam penangkapan tersebut. Ustadz Maher At-Tuwailibi ditangkap atas kasus dugaan penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA melalui media sosial sebagaimana dikutip dalam pasal 45A ayat 2 Jungto, pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ustadz Maher At-Tuwailibi ditangkap atas kasus yang dilaporkan oleh Waluyo Wasis Nugroho. Ustadz Maher At-Tuwailibi dilaporkan ke Bareskrim Polri pada 27 November 2020. Pihak Polri pun juga memberikan pernyataan. Mereka membenarkan kabar bahwa Ustadz Maher At-Tuwailibi meninggal dunia. Ustadz Maher pun meninggal karena sakit. Pantauan dari Detikcom, ambulans berwarna putih terlihat sempat mengunjungi Mabes Polri. Saat ini situasi Bareskrim Polri tampak sepi. Sebelumnya diberitakan Ustadz Maher meninggal dunia di Rutan Mabes Polri
dan meninggal pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat tadi. Betul, beliau meninggal sekitar jam 7 malam di Rutan Mabes Polri, ujar kuasa hukum Ustadz Maher, Cucu Purwantoro. Jenazah Ustadz Maher pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur pada pukul 8 malam. Cucu juga mengungkapkan Ustadz Maher meninggal karena sakit. Seminggu yang lalu almarhum juga baru saja kembali ke rutan dari Rumah Sakit Polri untuk mendapatkan perawatan yang intensif. Habib Rizik sakit karena diracun, bagaimana dengan faktanya? Beredar sebuah pesan berantai berisi ajakan doa untuk pimpinan Front Pembela Islam atau FPI, Habib Rizik Syihab, yang dilaporkan tengah sakit di dalam tahanan. Dalam pesan berantai itu menyebutkan Habib Rizik sakit karena diberikan racun dalam makanannya. Berikut ini adalah isi pesan berantai itu. Bantu doa untuk IB Habib Rizik yang sekarang di rutan Polda Metro Jaya dalam keadaan sakit yang tidak normal. Terancam keamanan Habib Rizik Syihab kini sudah terbaring dan tak berdaya lagi. Kesehatannya ternyata telah diracuni oleh orang tertentu. Wallahu a'lam bishawab. Kita semua sudah menduga makanan Habib Rizik di dalam penjara diracuni. Biasanya racun makanan yang tidak bisa terdeteksi di tubuh itu deterjen. Orang akan mati perlahan-lahan bila diberi makan bercampur deterjen. Mohon doa. Al-Fatihah. Dari hasil penelusuran tim cek fakta Medcom, klaim Habib Rizik sakit di dalam tahanan karena diracun adalah salah. Faktanya Habib Rizik menderita sakit asam lambung. Dilansir dari berita1.com, kuasa hukum Habib Rizik Aziz Yanuar mengatakan tim kuasa hukum sendiri saat ini tengah berupaya meminta permohonan kepada penyidik dan juga pihak Polda Metro Jaya untuk bisa memeriksakan kondisi Habib Rizik di RSCM. Senada dengan Aziz, kuasa hukum Habib Rizik lainnya Sugito Atmo Prawiro juga mengungkapkan bahwa kondisi Habib Rizik sendiri sedang dalam kondisi yang kurang baik di tahanan. Sakitnya sejauh ini kita belum tahu karena beliau kan punya riwayat sakit mah dan asam lambung. Makanya kemarin beliau sempat meminta keluarga membawakan 1 tabung oksigen. Dan sejauh ini pihak bidang kedokteran dan kesehatan Polda Metro Jaya tengah melakukan pemeriksaan kesehatan intensif terhadap beliau. Semoga kita doakan baik-baik saja. Kemudian dilansir dari tribunnews.com, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan HRS sempat menderita asam lambung sehingga kondisi kesehatannya menurun. Kepolisian pun langsung menangani Habib Rizik sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku, di antaranya dalam memberikan bantuan tabung oksigen. Meskipun demikian, Habib Rizik menolak pengobatan dari kepolisian. Ia lebih memilih menggunakan tabung oksigen miliknya yang selalu dibawa sebelum ditahan. Ada CCTV-nya, ada semua, kami kasih tidak mau. Dia maunya oksigennya milik dia. Memang sebelum masuk sini selalu bawa tabung oksigen. Di mobil juga ada tabung oksigen. Kini pun kepolisian dan dokter pribadi Habib Rizik dari Mercy terus memantau kondisi pemimpin FPI yang telah dibubarkan pemerintah itu. Yusri pun juga menegaskan kesehatan HRS sudah membaik dengan saturasi oksigen berada di angka 98%. Sehingga klaim bahwa HRS sakit di dalam tahanan karena diracun adalah hal yang salah. Faktanya HRS menderita sakit asam lambung. Kuasa hukum ex-petinggi FPI Habib Rizik Aziz Yanuar meminta masyarakat untuk mendoakan Habib Rizik yang saat ini tengah dipenjara. Masih mengkhawatirkan kondisi kesehatan beliau. Kondisinya lemah karena diare dan ada keluhan di lambung. Maka itu kami mohon doa dari umat Islam dan masyarakat. Begitu katanya pada hari Selasa 12 Januari. Sementara itu, diketahui saat ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berencana menggelar sidang putusan pra-peradilan Habib Rizik Syihab. Tahu dan beliau merespon serta berpesan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah menjadi penolong bagi kami dan Allah sebaik-baiknya pelindung. Begitu sambung Aziz. Usai dinyatakan sakit di rutan narkoba Polda Metro Jaya, kini kondisi Habib Rizik pun perlahan membaik. Habib Rizik dikabarkan sempat mengalami penurunan saat pergantian tahun. Akan tetapi, tim kedokteran Polda Metro Jaya bergerak cepat sehingga kondisi Habib Rizik bisa ditangani dengan baik. Pengacara Habib Rizik Aziz Yanuar mengatakan kedepannya Habib Rizik diperbolehkan dijenguk oleh pihak keluarga.
Saat ditanya apakah saat awal penahanan Habib Rizik tak bisa dijenguk oleh pihak keluarga, Aziz sendiri tak bisa membeberkan secara detail perihal hal tersebut. Ia juga berargumen soal diizinkannya menjenguk merupakan kewenangan pihak aparat. Soal jenguk-menjenguk bukan wewenang kami, karena bukan kami yang punya tempat. Sebelumnya, pengacara Habib Rizik Sugito Atmo Prawiro mengatakan HRS sempat sesak napas dalam kondisi sendirian karena mendekam di sel isolasi. Jadi saat malam Sabtu, setelah tahun baru itu Habib nggak bisa napas. Pokoknya Jumat malam nggak bisa napas, jam 20.30 waktu Indonesia Barat. Begitu kata Sugito Atmo Prawiro pada hari Kamis 7 Januari. Sugito juga mengatakan Habib Rizik lantas berteriak minta tolong pada tahanan lainnya yang terpisah sel untuk mengabari polisi. Akhirnya, kabar Habib Rizik sesak napas pun tersebar secara berantai di rutan dan membuat Direktur Tahanan dan Titipan atau Dirtahti datang. Minta tolong karena nggak bisa ada yang bantu. Akhirnya berjenjang, kabar Habib Rizik sakit dari Blok A, Blok B, Blok C itu di tahanan untuk memanggil Direktur Tahti. Akhirnya Dirtahti pun datang. Begitu pungkasnya. Waduh, heboh. Denny Siregar keceplosan ungkap skenario habisi Habib Rizik. Habib Rizik Syihab telah datang ke Polda Metro Jaya pada Sabtu 12 Desember pagi sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Hal ini untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus kerumunan di Petamburan. Kemudian para buzzer dan haters pembenci HRS juga FPI bersorak gembira. Mungkin saking gembiranya tanpa sadar ada yang membocorkan skenario untuk menghabisi HRS. Sebenarnya, Doi awal-awal masih berkelit untuk nggak mau datang ke polisi. Tapi tiba-tiba dengan perintah yang mengerikan. Habisi aja kalau dia nggak mau datang. Kita capek nunggunya. Ini perintah dari atas langsung. Langsung deh ngibrit. Kali ini nggak main-main. Nyawa taruhannya. Kicau Denny Siregar di akun Twitternya @dennysiregar7 pada hari Sabtu sore pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pernyataan dari Denny Siregar ini pun menjadi bumerang. Kalau yang disampaikan Denny Siregar benar, maka jelas itu adalah pelanggaran institusi polisi. Kalau yang disampaikan Denny Siregar tidak benar, berarti Denny Siregar telah menyebar hoax. Dan kalau itu hoax, terlebih menyangkut institusi polisi, sudah seharusnya Denny Siregar ditangkap. Karena sebelumnya, polisi pun juga sudah menyatakan akan menangkap penyebar hoax chat WhatsApp Kapolda soal sikat Laskar FPI. Bahkan, tweet keceplosan Denny Siregar ini oleh sesama buzzer juga disesalkan. Ini tweet goblok sih, kicau akun @dgmbx15. Kurang strategi nih, timpal akun @ertayustina.